Yang dimajukan oleh Gibran sebagai syarat itu kan hanya surat keterangan. Dan surat keterangan itu menurut Pak Eko yang sekarang menjadi Ses Dirjen, ya, surat keterangan itu satu-satunya itu keajaiban dunia yang ke-9. Ya. Dulu di tahun Gibran itu ketika dia ngaku di UTS, UTS itu yang kata Pak Suban itu masih berupa hanya matrikulasi bimbel belajar dan matrikulasi baru ada untuk jurusan bahasa Inggris. Iya. Dan lucunya ada nama orang tua. Iya. Buat apa surat keterangan ada nama orang tua? Anak dari anak siapa? Dia hanya kelas 1, kelas 2, kemudian nggak ada kelas 3, tiba-tiba terbit ini. Iya. Dia nggak punya years 12 itu nggak punya. Dan di sini years 12-nya ditulis grade 12. Salah lagi. Sertifikat lulus dari UTS Insersi. Ada sertifikat. Nah sekarang kita tantang, Gibran punya nggak ini? Pasti nggak punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Wah, ini kan obor rakyat ini sudah menggelegar, menyala abangku. Hari-hari ini soal ijazah Jokowi dan ditambah ijazah Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, masih jadi tanda tanya besar. Banyak sidang yang dilakukan di Indonesia untuk mempersoalkan ijazah kedua tokoh itu. Dan sudah hadir di studio, di markas besar Obor Rakyat Tribun, Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Selamat datang. Terima kasih. Iya. Sudah jadi dokter nih ya, Mas Roy ya? Sudah lama. Iya. Sudah lebih dari dia 2 tahun yang lalu lah. Cuman memang saya harus akui, setelah kemudian kita menempuh ya untuk jadi dokter kan tidak begitu saja dokter kan. Termul kan bilang, itu dalam sehari jadi dokter. Enak aja ya. Dan itu UNJ bisa bisa men-show mereka gitu. Karena gini, kita ada perkuliahan yang kita mulai ya. Kemudian ada kuliah, habis kuliah itu ada ujian namanya ujian komprehensif. Habis ujian kompre kita kemudian dituntut untuk proposal, menyusun proposal, seminar proposal dengan promotor yang sudah ditunjuk promotor kopromotor. Habis itu kita kemudian kan penelitian. Ada semsil, seminar hasil. Habis semsil lah udah baru kita masuk ujian tertutup, ujian terbuka baru yudisium. Nah, disitulah yang saya mau cerita. Titik krusialnya adalah setelah saya ujian terbuka. Itu ujian terbuka saya tanggal 23 Januari tahun 2024 ya. Ini penting nih, kemarin memang lucu juga. Karena kecepatan ngomong, saya sempat bilang 2026. Padahal harusnya 2024. Ya, sudah 2 tahun yang lalu. Kemudian kita yudisium itu terima tanda lulus. Habis itu memang kemudian kita wisuda. Wisuda saya tanggal 6 Maret tahun 2024 juga. Jadi ujian terbukanya Januari 2024, wisudanya 6 Maret. Nah setelah itu, ya udah orangnya biasanya kan habis wisuda orang ngambil ijazah Mas Terdi. Ketika saya ngambil ijazah waktu itu memang nanti aja deh. Udah, begitu banyak kesibukan. Iya. Enggak saya ambil ijazahnya. Sebenarnya bukan enggak diambil, belum diambil. Dan ijazah itu tetap ada di kampus sebenarnya. Iya. Gitu. Bukan di Pasar Pramuka ijazah. Dekat, UNJ dengan Pasar Pramuka dekat. Nah, ketika kemudian waktu itu ada ketika kasusnya Rismon ya si dokter palsu. Kalau itu palsu beneran itu. Benar-benar palsu. Rismon itu palsu. Iya, kayak junjungannya. Yamaguchi itu enggak ada itu. Enggak ada. Junjungannya yang 99,9% palsu, yang UGM Fakultas Kehutanan palsu itu juga palsu. Terus tadi saya koreksi pembukaannya. Kalau bapaknya ijazahnya kehutanannya 99,9% palsu, anaknya enggak punya ijazah. Enggak punya ijazah, bahkan enggak ada riwayat pendidikan yang jelas. Kemarin kan Pak Suban Palal di Obor Rakyat kan juga cerita. Iya. Saya punya datanya yang jauh lebih detail dari karena saya berangkat ke Sydney. Iya. Saya ke UTS, University Technology of Sydney, saya ke Inserts, kemudian ketemu dengan teman-temannya yang dulu ikut tuh yang benar-benar sekolah. Ketemu dengan orang namanya Pak Iksan Katoande. Iksan itu yang sempat ngantar dia Gibran itu ketika sama bapaknya ke Sydney. Iya. Dia sendiri ngaku, saya sempat sekolah di sini tapi hanya 6 bulan. Ya. Nanti kita cerita. Mas Roy itu nanti. Ya. Nah, berarti yang soal UNJ, soal UNJ ini clear ya. Bahwa Mas Roy. Memang saya sempat ijazah itu belum saya ambil. Makanya kemudian ketika ada orang ini menurut saya parah betul ya. Jadi dia itu
iseng-iseng baca aturan dan yang dia baca itu salah. Karena dia nggak detail baca. Harusnya memang aturan itu ada terbunyi orang yang atau mahasiswa yang kemudian terkena masalah pidana itu diharuskan DO, drop out. Tapi pidananya pidana apa? Iya, iya. Ada di situ pidana berat, HAM Iya, berat, iya, iya. terorisme, dan ini yang penting pidana untuk edukasi atau pendidikan. Misalnya Itu plagiat. plagiat Iya. itu justru kena. Iya, Tapi iya, iya. kalau kita ya masuk misalnya ada orang sial, seorang mahasiswa UMJ tiba-tiba di jalan Nabrak. apa kemudian Ada masuk ya pidana itu. ya pidana meskipun tidak ditahan pun tapi dia terkena pidana. Iya, masa DO? Masa DO? Jadi Iya, karena iya, dia iya, nggak iya. membaca aturan dengan jelas. Satu Iya, lagi, iya, iya, iya. saya dua hal yang sebenarnya kemarin ketika dibicarakan oleh para profesor itu, saya tidak kena itu karena satu, bukan masalah pidananya. Yang kedua tahunnya. Saya kebetulan masuk UNJ itu memang 2016. Udah lama sebenarnya. Makanya itulah alasan saya pernah cerita saya mengundurkan diri dari partai. Karena kan nggak selesai sekolah. Kuliahnya. Ya, Iya, jadi iya. kemudian saya mundur supaya selesai di 2024. Nah, aturan itu baru ada tahun 2020. Oh, soal pidana yang membuat Ya, mahasiswa DO. nggak ada aturan yang mundur ke belakang. Iya. Aturan itu berlaku, ya satu Iya. baru berlaku. Jadi ketika kemudian itu ada, ya mahasiswa tahun-tahun sebelumnya nggak kena aturan itu. Nggak berlaku surut. Ya. Dan yang paling menarik, ketika mereka kan rombongan nih, si orang namanya Taufik Bil Fakih, kemudian dibantu oleh orang namanya Richard Hutajulu, yang datang rombongan bikin rekaman. Bahwa mereka datang, mereka kaget karena sehari sudahnya saya kan ke UNC. Dan dengan enaknya, Pak Setiadi dan juga pemirsa Obor Rakyat, dan enaknya ya saya tinggal, mana ijazah saya? Ya ini, ya udah, saya bawa sekarang. Mana ijazahnya nih? Nih. Nah, wah ini asli nih. Ini enggak, ini kopi dari asli. Ini kopi dari asli. Tapi aslinya memang baru saya terima 2 hari yang lalu. Dan tidak berkacamata. Memang nggak berkacamata. Tanda tangannya asli, kemudian ini lintasan stempel ada, kemudian ada watermark, ini ada tulisan Universitas Negeri Jakarta semua. Terus ada emboss, ini ada embossnya. Ini ada yang bos UNJ. Dan yang penting, tanggal ijazah sini memang 31 Januari 2024. Iya, iya, iya. Nah ini juga, Thermal itu ada yang bilang, ijazahnya tampak baru cetak. Oh bisa di-issue nanti. Kalau mengatakan. Ini memang ya baru dikeluarkan dari simpanan. Baru diambil. Baru diambil. Tapi ini sebetulnya dikeluarkan Januari. Sudah lama. Dan makanya sekaligus di Obor Rakyat, saya juga sampaikan, bukan hanya ijazah yang saya ambil. Tapi Transkrip. yang saya ambil ada, Transkrip nilai. nilai. Berapa Nih. Mas Roy? IPK-nya berapa ini? Ya 3,86. Bisa Wah, dikatakan. Predikatnya ada di sini. Sangat memuaskan. Oh, iya. Ya memang hanya gara-gara masalah saya belum nyempat ambil aja. Iya. Waduh, ini luar biasa nih. 3,8. Ya sebenarnya hampir cum laude ya? Hampir. Tapi Hampir tidak. cum Kalau laude. cum laude A semua. Saya sayangnya memang ada 2B di sini. Ada 2 nilai B. Ya, Oh. ya nilai di ilmu, filsafat ilmu sama manajemen antar budaya itu aja. Yang lain A. Iya. kan, gitu. Ini transkrip nilai Asli lagi. Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo dari Universitas Negeri Ya. Jakarta. Dulu kan gini, sejarahnya supaya clear aja. Dulu kan Iya, saya iya, ketika belum ngambil ijazah, maka kan selalu yang saya tunjukkan kan ini. Ini Iya, STL, surat tanda lulus. Surat tanda lulus. Nggak salah juga, Ya, ini surat resmi. surat resmi. Tapi ini yang dikatakan, oh dia nggak punya ijazah. Alah, itu berarti orang nggak kuliah itu. Iya. Kalau nggak ngerti. Dan dulu kan selalu saya tunjukkan, Iya. sebelum ini kan, nah yang waktu kita nyanyi, himne Gajah Mada karena sama-sama ini kan, Batik. kami Mahasiswa Gajah Mada semua. Nah itu kan ini, S1 saya UGM, Iya. S2 saya juga UGM, Iya. magister kesehatan. Iya. Nah dari kayak gini, ini yang kemudian sempat digoreng oleh para Thermal, saya harusnya DO, saya harusnya terkena aturan itu. Nah sekarang mereka ya istilahnya. Ya, udah ini, sudah ini kayak kerupuk kena siram air Tapi panas. inilah uniknya Indonesia. Iya. Justru mereka itu kemarin si Bill itu melaporkan saya LP ke Polres Jakarta Selatan Oke. dengan tuduhan katanya saya memfitnah dia ketika dia memfitnah saya. Ini apa ini? Pokoknya ngaco lah. Dan dia ini ya Bill jangan macam-macam karena dia sebelumnya kan dia tuduh ijazah saya itu bohong lah, bodong lah apa. Itu dia hapusi semua. Jadi dia nggak gentle. Dia udah take down beberapa tayangannya. Oh. Ya, terus iya, dia iya. sempat mengatakan saya, maaf ya, kasar banget ya.
dengan kata-kata BAJIN gitu ya gitu. Oh. Ya, itu katakan itu ya saya disamakan dengan Resmond. Iya, Sama-sama iya, iya. ijazahnya palsu gitu. Dia nggak ngakuin itu karena dia sudah take down, tapi bukan Roy Suryo kalau enggak Iya, kan kemudian punya. ada ininya kan, apa, jejak digital, Bukannya jejak ada digital, recordnya. videonya sudah saya download semua. Iya, 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 Jadi iya. tunggu ya, Phil, Iya, ya iya, itu iya. tidak apa namanya tidak gentle dengan kemudian sekarang yang dia tinggalkan memang ya dia hanya berkata ada masalah di administrasi atau apa gitu. Itu. Iya, iya. Udah Mas, Ya, soal clear. UNJ sudah Iyalah. clear Ngapain? dengan Ngapain? seterang-terangnya, Sangat lebih terang terang dan insya dari. Allah ini Iya, selesai ya. Dikit, ijazah. dikit aja, dikit. Saya dituduh juga sempat, ini nggak apa-apa mumpung ada di sini. Saya dituduh juga waktu di UNJ itu, oh orang itu nggak pernah Wisuda. wisuda. Satu persatu. Ini ketika saya sidang senat terbuka. Iya, 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 iya. Ya, saya baca itu. Kemudian setelah itu saya setelah dinyatakan lulus dan sidang senat terbuka, saya membaca Oh sambutan iya, ini pertama. fotonya foto Mas Roy ini. Iya, asli. Kemudian pasti orang tanya, mana profesor-profesornya? Nih profesor-profesornya. Iya, Ada iya, semua. iya, iya, iya. Ini saya foto bersama istri, ya. Ini saya dengan standing banner ketika sidang senat terbuka. Iya, iya, iya. Ini saya bersama istri ketika standing bannernya juga ada. Iya, iya, iya. Nah, terus kan diedarkan gosip. Ya, Roy Suryo nggak akan dapat ijazah, padahal kan dapat. Karena dia nggak pernah wisuda. Ini foto wisuda saya. Ini disentul ya atau di Sentul, mana? Iya, iya. SITC, Sentul Iya, National iya. Convention Center. Iya, iya, Ini iya. ketika saya di tengah-tengah ini kan susah, gambarnya Iya, kecil. iya, iya, Ini iya. agak besar. Iya, Oh, iya, 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 ya. iya. Terus saya bersama backdropnya wisuda. Nih, Iya, lengkap ini. tidak. Saya dengan standing banner ketika wisuda. Nih. Ini udah cukup. Nama- Kalau Pak Jokowi ada foto-foto ini enggak? Nah, itu. Makanya Kan biasanya kalau game tuh di Balairung ya. satu-satunya foto yang ada itu di Balairung dan itu kan aneh. Yang diakui fotonya itu foto wisuda dia. Artinya foto wisuda dia tapi bersama adiknya. Kan biasanya kalau orang ya mungkin kalau nggak bersama atau belum bersama istri, ya paling enggak kan dengan pacar. Iya, iya, Jarang iya, banget orang wisuda itu Iya, bersama iya, iya, adiknya. iya. Kalau bisa, kalau iya biasanya bersama orang tua kan. Iya, iya, iya. Iya, iya, jadi iya, itu iya. dia fotonya tuh bersama adiknya, bersama Idayati. Yang Oh, katanya foto dia, katanya. Iya, iya, iya. Itu pun iya. juga tidak. Oh, itu fotonya bukan foto wisuda. bukan foto dia lah. Ada foto wisuda. Oh, tapi bukan foto Bukan. Pak Jokowi. Lain. Oke, oke. Lain. Nah, kita kembali ke ijazah Jokowi. Ya. Kalau ijazah Roy Suryo, saya udah yakin karena saya melihat Siap. dengan mata kepala Dan ini sendiri. berani dibuktikan dan kalau perlu UNJ itu memberikan keterangan juga nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Nggak Clear. perlu lah ya Iya, kan. siap. Saya kira nggak perlu diklarifikasi oleh UNJ. Nggak perlu, karena Mas Roy selaku wisudawan atau Iya. yang memegang gelar doktor itu Ha-ha. berani menunjukkan ijazah. Iya sudah. Jadi paling Cukup. tidak, setidaknya saya juga salut ya, Kak Mas, kepada Pak Arsul Sani waktu itu kan. Oh, Ditanya ijazahnya. MK. Ya, kan langsung tunjukkan. Des. Yang dari Polandia itu. Ya, ya. Meskipun apa ceritanya kampusnya di Poland itu kayak apa? Iya, ya udah. soal lain. Soal lain. Tapi yang Iya, jelas iya. beliau tunjukkan ijazahnya. Saya tunjukkan kalau memang orang-orang bertanya nih loh ijazahnya. Karena Mas Roy punya ijazah. Ya, enggak cukup gitu, karena Mas Roy punya ijazah, maka Mas Roy Ya. bisa menunjukkan ijazahnya. Kan begitu kan? Betul, tapi kurang apa ya? Kita tuh banyak banget loh. Gak hanya saya ya Hmm. yang kemudian mempertanyakan. Hmm. Ada teman-teman dari Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi. Ya Hmm. kan ada Pak Lukas Luarto di sana, ada kemudian Bu Dr. Leoni Lydia, Hmm. kemudian ada juga Pak Petrus Celestinus di sana menggugat itu ya. Ada Pak Bunatua. Hmm. Ada yang barusan juga podcast Jawa Rakyat, Pak Subhan. Laksamana. Oh iya, Oh. Subhan ya. Kalau Subhan lebih Iya. ke anaknya, Iya, iya. lebih ke Gibran. Hmm. Pak Mur, Pak ya, Mur. Laksamana Mur, ya gitu, yang dari forum FPP TNI Hmm. dengan rombongan FPP TNI ya, itu juga mempertanyakan. Iya, iya, iya. Tapi ini memang bebal banget ya. Bahkan kemudian ketika sudah berhasil mentersangkakan saya, Dr. Tifa, kemudian juga dengan Pak Rizal Fadilah, Rustam, dan juga Bu Kurnia, dan kami sekarang berdua sudah dilimpahkan. Dr. Tifa sudah naik sebagai Jakarta Timur. terdakwa di Jakarta Timur dan saya masih terus peradilan di Jakarta Selatan. Dia kan sekarang pembicaraannya kan, mana mungkin dia mau datang. Saya pun nggak yakin pasti ada. Dia nggak akan datang di sidang. Udah mulai kok tanda tanya ada. Mulai dari dakwaan.
kepada Dokter Tifa yang mulai dibacakan ya pada sidangnya. Itu kan lucu, tiba-tiba muncul nama Kompol Syarif atau sekarang jadi AKBP Syarif. Iya, iya, iya. Yang dulu itu nggak pernah disebut. Dulu katanya Jokowi lihat langsung dari YouTube. Sekarang tiba-tiba Kompol Syarif. Jadi Yang pelapornya, iya. Jadi kemudian sudah mulai digeser. Pelapornya Kompol Syarif. Ini yang harus Kalau 310, kalau yang KUHP lama ya, Ya. 310, 311 kan itu nggak bisa orang lain kan? Betul, harus dia sendiri. Harus iya, karena delik aduan kan Iya, itu kan. maka tiba-tiba ketika muncul nama Kompol Syarif ya, yang dia melihat video itu dan menunjukkan kepada Jokowi, ini saya mulai bertanya-tanya, ini pasti ada upaya ini untuk Supaya dia tidak datang. Iya, dia nggak perlu datang. Kemudian sudah mulai muncul juga pembicaraan di luar, bahkan soal Zoom. Oh, Zoom kan dibolehkan kalau keadaan tidak memungkinkan segala itu ada. Karena Zoom itu juga diatur. Meskipun kita harus tahu, Zoom itu dulu dibolehkan kalau keadaan memaksa, misalnya COVID. Itu oke pakai Zoom. Tapi kalau nggak COVID, ngapain harus pakai Zoom kan? Nah, terus juga cara-cara lain. Nanti ini kan kebetulan karena Dokter Tifa sudah jalan duluan dan kemarin sudah sampai kepada eksepsi, berarti akan masuk sidang keempat. Saya sementara masih kena pra-peradilan, saya masih dan pra-peradilan ini memang belum selesai. Saya ngajukan lagi pra-peradilan yang ketiga ketika kita ngobrol ini. Dan itu kan berarti startnya nanti bisa jadi kehadiran Jokowi itu tidak hanya sekali, harus 2 kali. Datang dulu di Dokter Tifa, habis Setelah kalau itu sidang baru kalau sidang Mas Roy jalan, datang lagi. datang Kan lagi. nggak mungkin Dokter Tifa nungguin sidang saya kan? Iya, Ya, iya, iya. kan kasihan juga Dokter Tifa kalau dia belum sidang gara-gara nungguin saya. Nah, itu yang kemudian muncul kemarin apa ya istilahnya kemungkinan-kemungkinan. Oh, berarti nanti Jokowi bisa hadir di Dokter Tifa tapi nggak perlu hadir di saya. Nah, saya gampang kalau nggak hadir di saya ya perkara saya harus gugur. Iya, iya, Ya kan? iya. Saksi pelapor harus hadir. Nggak boleh tidak hadir. Iya, 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 Gitu. iya, iya, iya. Harusnya itu otomatis gugur kalau tidak ya. Tapi kalaupun dia datang di tempat Dokter Tifa pakai Zoom misalnya, ya itu harus ditolak juga. Harusnya dia hadir langsung. Nggak boleh lah pakai Zoom. Katanya mau nunjukin ijazahnya. Kalau nunjukin ijazahnya coba bayangin kalau pakai Zoom. Kan nggak kelihatan. Dia Iya, gini iya. terus di shoot di TV gitu. Kan nggak lucu. Iya, iya. Harus datang dia. Iya, iya, iya. Soal pra-peradilan sendiri, Ya. Mas Roy. Sekarang sudah masuk ke atau gini, kita Ya. mundur sedikit. Ya, siap. Pra-peradilan yang pertama itu apa yang diterima dan apa yang tidak diterima? Oke. Biar obor Biar rakyat. clear ya. Iya. Biar clear ya. Jadi memang betul, ini sedikit saya ada orang yang kemudian di luar sana itu yang menyatakan kalau saya dan Dokter Tifa pecah kongsi. Ya, pasti Mas Dedi juga dengar itu. Ya, karena Dokter Tifa maju terus berani, Roy Suryo nggak berani. Jangan salah. Justru ini strategi yang memang kami lakukan berdua ya dengan kuasa-kuasa hukum kami dan itu bisa saling membersamai. Saya 3 kali berturut-turut selalu hadir di sidangnya Dokter Tifa. Meskipun saat yang sama, hari yang sama saya juga sedang praper. Tapi saya mengutamakan untuk bisa hadir juga di tempat dokter. Dan kami saling menggunakan PIN ini. Nah, kalau saya dihadir di sidangnya Dokter Tifa, saya pakai Dokternya. Dokter Tifa. Kalau hadir di sidang saya pakai ini. Iya. Jadi kami tuh pakai PIN ini ketika lagi sidang, ya. Iya, iya, iya. Untuk menunjukkan kami berdua tuh masih Solid. ya. Bahwa ada dinamika, saya akui terus terang. Di antara para kuasa hukum lah itu Biasa. Dan saya nggak ada masalah sebenarnya apapun. Iya, iya, Dengan iya. kemudian semua saya ucapkan terima kasih ya Mungkin atas caranya perjuangan. saja yang berbeda. Iya. Tujuannya sama. Betul, baik dengan tim advokasi anti kriminalisasi TAKA ya di bawah Mas Kosinudin atau yang sekarang saya dengan Tokham, semua kenal baik. Oke, kita bicarakan strategi pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu adalah ketika dalam KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nomor 20 tahun 2025 itu membolehkan pra-peradilan. Dan yang menarik, KUHP yang baru ini kalau belum selesai pra-peradilan, perkara pokoknya tidak jalan. Bahkan status saya masih tersangka, belum terdakwa. Karena terdakwa itu begitu saya duduk di ruang persidangan. Ya. Jadi sekarang masih tersangka. Karena masih tersangka, kita bisa melakukan pra-peradilan. Saya melakukan pra-peradilan yang pertama yaitu ketika semua heboh waktu itu ketika tanggal 19 Juni. Dan saya terangkan di sini juga bahwa ada semacam film pengkhianatan G30 SPKI yang terjadi di rumah. Saya dicokok, dibawa. Cakrabirawa waktu itu ya. Kemudian tanpa mengajak RT RW. Dan apa yang saya katakan waktu itu di Obor Rakyat kan terbukti dengan putusan pra-peradilan. Iya, Putusan pra-peradilan mengatakan penangkapan tidak sah. Penangkapan tidak sah
penggeledahan tidak sah, penahanan tidak sah. Memang ada juga yang kemudian tidak dikabulkan. Ya, karena ada 5 permintaan waktu itu. Yang 5 yang permintaan yang kemudian atau Tidak belum dikabul. dikabulkan adalah penahanan oleh kejaksaan. Memang penahanan oleh kejaksaan memang nggak ada penahanan. Jadi Karena memang ibaratnya tidak nol. Jadi Iya, iya, iya. nggak perlu. Iya. Satu lagi sebenarnya belum kami ajukan. Tapi justru yang menarik ini Pak Setiadi, ini justru menjadi ide bagi kami untuk mengajukan pra peradilan yang sekarang lagi berlangsung ketiga. Yaitu apa? Dulu waktu malah Hakim Tunggal Pak I Ketut Darmawan itu malah mengatakan ini ada tuntutan untuk ganti rugi dan ibaratnya tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik. Nah, itu. Ajukan saja sendiri. Nah, Kata Pak Hakim. iya. Jadi artinya itulah yang sekarang kami ajukan sebagai pra peradilan yang ketiga. Untuk pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik dan terutama untuk tuntutan ganti rugi. Ganti rugi atas penangkapan, penahanan dan Lain-lain. penggeledahan yang tidak sah itu. Bukan soal nilainya kecil. Berapa diajukan, Mas Roy? Yang diajukan sesuai dengan batas maksimal yang ada pada hukum yang ada. Jadi kalau nggak salah dimaksimalkan 100 juta. Ya sudah, saya bilang kepada para kuasa hukum, mau 100 juta, mau 1 juta, 1 rupiah, saya sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Yang penting apa? Itu diakui bahwa itu ada ganti rugi yang harus saya terima. Dan sekarang, selagi kita ngobrol ini, kita sebenarnya sedang menunggu hasil putusan pra peradilan yang kedua. Kalau yang pertama kan sudah jelas, 3 menang, diterima. ada 3 diterima, ada 2 yang tidak diterima. Tapi yang 3 diterima tuh ibarat teman-teman tuh dagingnya semua. Dagingnya, bahwa itu tidak sah penangkapan. Iya, tidak sah. Iya. Tuh. Nah, yang kedua, memang ini agak berat. Karena yang kedua, praper kedua ini, saya mempraperkan pasal 32. Oh. Pasal 30 itu pasal tentang Undang-Undang ITE. Yang rekayasa 8 ancamannya dan 12. 8 tahun dan kalau yang 35 itu 12 tahun. Pasal 32 ini yang kita praperkan bukan pokok perkara. Karena kalau pokok perkara itu kita sudah masuk ke sidang utama. Bukan soal materialnya, tapi syarat untuk formalnya. Misalnya, kebetulan Pak Setiadi saya kemudian juga penyusun Undang-Undang ITE. Iya, termasuk Prof. Henry, itu kita tahu persis pasal itu digunakan untuk apa. Iya. Itu untuk hacking. Iya. Computer crime, kejahatan di dalam komputer. Iya. Jadi kalau itu misalnya ada hacking, dihack, kemudian diubah-ubah gambar di situ, kemudian ternyata gambarnya berubah, ya udah. Nah, kemarin hakim ini cerdas banget. Pak Ketut itu. Iya, hakim minta ditayangkan Twitternya Dian Sandi X. Begitu ditayangkan dan masih ada linknya, itu linknya masih hidup tuh. Utuh. Nggak ada perubahan. Belum di take down ya sama Dian? Belum. Jadi terima kasih karena nggak di take down. Masih dan hakim itu malah coba itu komputer yang akses sebutkan. Itu komputernya PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi artinya Twitternya Dian Sandi itu masih bisa diakses oleh masyarakat, tidak rusak. Berarti sebenarnya kata-kata dalam pasal 32 itu tidak termasuk. Tidak terusak, tidak diubah, tidak direkayasa. Karena masih ada. Masih ada dan utuh. Bahkan ketika Jokowi kemudian mempermasalahkan ijazahnya kan analog. Iya. Nggak ada, jangankan ijazahnya, yang ini aja nggak dirubah-ubah. Iya. Apalagi yang ada di sini. Iya. Jadi ini Joko Sembung, Pak Golok ini nggak nyambung, Jok, gitu ya. Nah itu moga-moga Pak Hakim Tunggal bisa mempertimbangkan. Apalagi yang menarik adalah ini moga-moga mirip seperti pra peradilan yang pertama. Kalau pra peradilan yang pertama itu kunci kemenangan kami adalah ketika waktu itu mereka dari polisi dan dari jaksa mengajukan ahli, seorang ahli yang menjadi saksi. Ahli itu kemudian menjelaskan kalau soal KUHAP yang dipakai itu KUHAP baru tapi pelaksanaan Pak KUHAP lama. Dia Iya. cacat formal. Cacat formal. Udah, ahli dari sana aja mengatakan cacat formal. Iya. Nah, sama seperti kemarin. Kemarin malah profesor yang dihadirkan. Seorang profesor namanya Profesor Effendi ya, kalau dia dihadirkan di Universitas Riau. Dia nggak mengerti tentang ITE. Jadi kan lucu ini ahli kok nggak ngerti. Ahli yang diajukan oleh polisi. Iya, itu ahli Profesor hukum dari Riau, iya, dari Universitas ahli Riau. hukum yang dia hanya bisa bilang nggak tahu, pokoknya kalau sudah jadi P21 tuh pokoknya udah lengkap berkas. Loh, lengkap itu syarat minimalnya apa? Sedangkan saksi-saksi yang dari kami semuanya mengatakan tidak ada perubahan di website. Kemudian saksi dari kami itu termasuk 2 itu adalah pembuat video yang jadikan barang bukti. Tidak diperiksa. Iya, tidak diperiksa.
dia nggak diperiksa, Dian videonya juga tidak diambil. Iya, Ya. iya, iya. Jadi kan, loh ini ditersangkakan di pasal Oh. 32 dari mana? Berarti yang pra peradilan yang kedua, Ah, ah. Mas Roy menggugat soal penerapan pasal 32. Betul. 3. Dan syarat-syaratnya yang tidak ada. Artinya syaratnya tidak cukup ada syarat. Syarat itu kan ada syarat surat, ada keterangan saksi, dan ada keterangan ahli. Kapan rencana putusan? Senin besok. Jadi Oke. kita ngobrol ini di akhir pekan ini. Kalau begitu ini harus tayang sebelum. Siap. Dan saya boleh memprediksi nggak? Dengan senang hati meskipun saya tidak terlalu berani karena berat ini. Enggak. Ya. Kalau dugaan saya, Ya. mudah-mudahan hakimnya masih Sama. Pak Ketut ya. Ketut Darmawan. Kalau Pak Ketut berani menerima gugatan Prapit yang pertama dari 1 sampai poin 3 itu, Ya. dugaan saya beliau ini orang benar, Betul. orang lurus. Ya. Dan Insya dugaan Allah. saya yang lain, beliau orang Bali. Ya, ya pasti kalau itu pasti. Beliau orang Bali, orang Ya, benar. ya. Dugaan saya, Mas Roy, Ya. gugatan pra peradilan Mas Roy untuk yang kedua kali akan diterima. Insya Allah. Karena apa? Karena tadi beliau sudah membuka sudah. X-nya Dian Sandi. Dan itu sebenarnya clue bagi kami. Iya, iya. Itu sebenarnya kan kode bagi kami. Ini Iya, dan iya. satu lagi Pak, prestasi Pak Ikut Darmawan. Kita ingat orang namanya Sylvester Matutina. Iya, 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 iya. Hakim yang menolak PK Sylvester Matutina adalah Pak Ikut Darmawan ini. Oh. Jadi moga-moga track recordnya memang bagus. Nanti kalau Mas Roy diputus memenangi gugatan pra peradilan di hari Senin. Oh, udah gugur. Berarti pasal 32-nya gugur. Bukan. 35-nya saya kejar lagi. Nah, bukan itu. Oh, ya? Kalau nanti Mas Roy menang, itu saya kasih hadiah kopi obor Wah, rakyat. luar biasa. Nah, Ini kopi obor rakyat. Kopi obor rakyat. 100% asli Robusta Lampung. Iya, ini hari Senin ya Ya. kan kita kasih hadiah Ya. kopi obor rakyat. Dugaan saya menang. Amin. Karena saya juga mengikuti pembuatan Siap. undang-undang ITE. Iya, Ketika itu iya. saya jadi dan itu bukan untuk Bukan. ini. Itu untuk computer crime. Bahkan yang 35, teman-teman pemirsa berayat, itu justru lebih telak lagi. Karena yang 35 itu adalah orang itu bisa disangkakan pasal kalau dia membuat sesuatu yang palsu menjadi tampak otentik. Lah Oke. kan kebalik. Jokowi memangnya ijazahnya diakui sama dia palsu berarti. Iya, iya. Seolah-olah Penerapan berarti- pasalnya menurut saya kenapa Kacau. ya polisi menerapkan 32 dan 35 itu? Mereka mengejar pengen nahan saya. Karena kan dengan Di atas 8 dan 5 12 tahun. Itu. Karena di pasal 310, 311 waktu belum berubah jadi 433, 434, kan yang tertinggi hukumannya kan cuma 2 tahun atau 4 tahun. Enggak, saya kan punya banyak kawan di polisi Ya, juga. ya. Saya banyak kawan dan menurut saya Ya. banyak yang pintar-pintar, banyak Ya, sekali ya, yang pintar ya. dan yang jujur pun banyak. Ya, Kenapa ini ya menerapkan pasal? Menurut saya nggak masuk akal penerapan pasal itu. sangat nggak masuk akal dan pasal ini kan untuk computer crime bukan computer related crime. Iya. Tapi karena mungkin memang dari awal ada maaf ini, ada pesanan Pesanan ya. untuk menerapkan itu jadi ya akhirnya diterapkan. Pesanan dari Ya orangnya pelapornya lah. oh. Kan pelapornya mengatakan padahal kan ini bohong lagi nih, Mas. Orang ini kan memang terkenal suka bohong, katanya saya hanya melaporkan peristiwa. Tapi ternyata di LP-nya ada pasalnya. Iya, 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 iya. Ah ini memang. Nah, yang ketiga, Ya, Prapit yang ketiga, ini Prapit yang ketiga adalah kami meminta tuntutan ganti rugi tadi. oh, yang Ya. 100 juta itu. Ya, maksimal, itu maksimal. Maksimal. Dan itu, nah kalau ini memang orang, kalau ini boleh diramal. Karena itu sudah tidak sah, ya insya Allah mestinya dikabulkan. Ya kan? Iya, iya, iya. Kan itu sah. Nanti kalau menang, Mas, Iya. dapat 100 juta, jangan lupa traktir saya. Enggak, 100 juta bukan buat saya kok, bukan. Ini kan, kalaupun tuh Ya traktir saya kan nggak apa-apa, traktir Siap, makan pastilah, traktir teman-teman. tego pecel. Oh ya iya, kan, gitu. SGPC. Kalau di SGPC. Jogja itu SGPC Bu Wiryo. Ya, yang Ya, di itu- Selokan Mataram. Ya, itu anak Iya. UGM asli. Pasti Iya, ngerti. iya, iya. Dulu ada 2 SGPC itu. Dulu kan di Ada sebelah teknik di bawah Toren. Dulu ada di bawah Toren. sama di sebelah fakultas saya. Peternakan. Oh iya, ada. Iya, ada. Waktu di zaman sana. Iya. antara TP dengan krem. Betul, betul. Ya, itu. betul. Ada TP terus kemudian sekarang agak geser ke sini Bu Wiryo. Iya, iya, Agak iya, ke iya. dekat UNY. Sekarang ada itunya, Mas. Di situ ada yang ngamen dan lagunya bagus-bagus. Betul. Itu Ada iya Pak Keli yang punya. oh. Ya Pak Keli itu kebetulan sama saya juga hobi mobil kuno. Ya. Oh. Nah kadang-kadang kalau malam saya datang ke situ, kemudian kita nyanyi itu. Itu apa? yang kan di depan itu Iya, kan, iya. itu. Itu akan terungan. Pak Keli itu. kalau nonton Obor Rakyat Iya, ya, iya. ya itu. Nah, Saya kemarin dari sana, jadi Siap. saya masih lihat. siap. Terakhir, Mas, Ya apa itu? soal Gibran. Nah jadi menarik. Apa yang dibicarakan tadi sudah saya spill sedikit. Tadi yang dibicarakan Pak Suban Palal, beliau hebat ya Pak Suban itu karena mengajukan gugatan dan bahkan sekarang bukan hanya Pak
Pak Suban. Ada gugatan PT UN yang juga ini baru saya dengar kemarin, diajukan oleh seorang reporter atau wartawan senior namanya Bu Mercy ya, dan juga dia lawyer ya gitu. Maju juga. Jadi makin banyak ini. Dan memang maaf saya tidak bawa, tapi waktu itu saya memang dapat adalah yang dimajukan oleh Gibran sebagai syarat itu kan hanya surat keterangan. Dan surat keterangan itu menurut Pak Eko yang sekarang menjadi Ses Dirjen ya. Surat keterangan itu satu-satunya itu keajaiban dunia yang ke-9 ya. Satu-satunya yang dibuat karena nggak pernah ada surat keterangan. Jadi Ses Dirjen yang sekarang ya? Sekarang. Bukan Ses Dirjen yang bikin yang itu. bikin surat itu. Dia Oke. mengatakan surat ini ketika kami datangi langsung dan itu ada rekamannya, itu tidak pernah terjadi karena dulu itu kalau ada seseorang penyetaraan itu formatnya nggak kayak gitu. Penetapan ya. Iya, yang pernah dilihat oleh Mas Tiardi kemarin kan suratnya kan banyak surat keterangan. Iya. Ada nama, Iya. dan lucunya ada nama orang tua. Iya. Buat apa surat keterangan ada nama orang tua itu anak dari anak siapa? Iya. Dan paling parah lagi, itu surat keterangan, Mas kalau diperhatikan kemarin dibawa oleh Pak Suban Palal, itu surat keterangan untuk daftar dia selaku wali kota. Kemudian ketika surat itu oke lah itu ditandangani oleh Pak Ses Dirjen ya, yang lama ya Pak Tanto. Ketika kemudian digunakan untuk wapres, harusnya kan terbit lagi surat. Lah kok surat itu dilegalisasi cuman oleh oleh kepala TU. Jadi ibaratnya kan ada surat, ada ijazah, kemudian dilegalisir, yang legalisir itu minimal adalah dekan minimal ya toh, atau bahkan rektor. Masa pegawai TU yang melegalisir surat, yang melegalisir surat keterangan itu kan pegawai TU. Untuk pemilu 2024. Untuk pemilu. Untuk dia jadi cawapres. Ini kan kebangetan, apalagi surat itu sama sekali tidak benar. Karena di surat itu disebut penyetaraan untuk grade 12 ya. 12. Nah, untuk menjadi setara dengan SMK. Mas dan semua bersahabat, istilah grade itu tidak ada di Australia. Nggak ada adanya ya? Years. Nah, grade itu istilah Singapura. Ya. Jadi ini dan benar-benar saya sudah ke UTS, sudah di University Technology of Sydney. Saya punya video lengkapnya ketika saya ketemu dengan Civitas Academica sana, ketemu dengan pengajar di sana, ya, ketemu dengan seorang profesor Indonesia yang kemudian dia ngajar di banyak kampus di Australia. Mengatakan kalau dulu di tahun Gibran itu ketika dia ngaku di UTS, UTS itu yang kata Pak Suban itu masih berupa hanya matrikulasi, bimbel, bimbingan belajar, dan waktu matrikulasi itu baru ada untuk jurusan bahasa Inggris, peningkatan untuk bahasa kemampuan IELTS-nya mungkin. Iya, bukan untuk kemudian setara dengan manajemen atau akuntansi itu. Dan ini lucu banget karena coba bayangkan, Mas. Dia ngakunya SMP awalnya kelas-kelas pertama itu ada di Solo. Tiba-tiba ke Singapura, ke Orchard Park Secondary School. Ya, itu kalau dari riwayat pendidikannya. Itu lengkap banget. Di sana tiba-tiba mau masuk perguruan tinggi. Kalau mau masuk perguruan tinggi Singapura, ya akhirnya dia dapat ya konon ijazah lah, tapi saya senyum aja karena sekolah yang dia memberi dia ijazah itu hanya ranking ke-48 dari 51 di Singapura. Di Singapura, MDIS tuh. Management Development Institute of Singapore. Kok dia harus ngambil matrikulasinya di Australia? Emang jaraknya antara Singapura dan Sydney itu kayak Jakarta Depok aja, ya. Dan kalau dia ngambil matrikulasi di Sydney, kenapa dia nggak meneruskan di UTS? Kecuali dia SMA-nya di Singapura, dia matrikulasi di Sydney, itu dari logika sederhana saja udah nggak masuk akal. Iya. Tiba-tiba dia di sini balik lagi ke Singapura lagi. Ini kan nggak masuk akal. Iya. Dari semua logika yang ada nggak masuk akal. Apalagi yang di sini cuma 6 bulan. Yang itu tidak mungkin. Kita ingin, walaupun mungkin Mas pernah menjelaskan yang waktu Mas melakukan investigasi lah. Oh iya, ke Sydney. semua bahannya datang ada, dan itu sebenarnya calon buku saya. Yang di Sydney itu investigasinya bagaimana? Sepil dikit. Sepil dikit. Saya datang bersama dengan Pak Agus Yunanto, dan kemudian saya dibantu betul oleh Forum Komunikasi Diaspora Indonesia. Kami sempat mengadakan seminar ilmiah di sana soal buku Joko Widodo pada waktu itu. Setelah itu saya diajak ke kampus lamanya UTS yang sekarang sudah jadi pendidikan lain. Saya sempat ngambil gambar di situ, sempat ngobrol dengan orang-orang di situ. Kemudian saya sempat datang ke UTS yang sekarang dan ketemu bahwa InSearch itu adalah merupakan satu bagian usaha dari UTS sekarang. Isinya adalah soal matrikulasi. Terus saya tidak hanya itu, saya ketemu dengan Civitas Academica di sana, ketemu ngobrol dengan dosen, meskipun itu tidak boleh ada videonya karena mereka mengenai private, tapi saya ada rekamannya. Ketemu dengan
Mr. Jack yang itu ada di luar, itu ada videonya. Saya ketemu dengan profesor yang Indonesia yang mengajar di sana. Saya ketemu dengan orang tadi sudah saya sebut namanya Pak Iksan Katoande yang sempat ketika Jokowi datang ke Australia, Sydney pada tahun 2018, Gibran ini nebeng ikut bersama dengan anaknya, ya bersama dengan istrinya, dan dia diantar oleh Pak Iksan, dan Pak Iksan pun bisa memberikan kesaksian sama sekali tidak nampak seperti orang yang pernah datang ke Australia, apalagi sekolah. Oh, nggak tahu tempat, nggak tahu, iya. Satu itu, dua minta diantarnya itu ke tempat-tempat yang tempat-tempat kalau wisata anak yang baru datang, misalnya Gedung Opera, kemudian Bondi Beach. Kalau kita yang harusnya kalau udah tinggal di sana, lah nggak perlu lagi ke situ lah gitu. Terus kemudian datang ke bekas sekolahannya, itu pengakuannya dia hanya sekolah di situ selama 6 bulan. Padahal minimal sekolah di situ 9 bulan. Dan yang paling telak, Pak Setiadi, besok akan saya bawakan kalau pas kita ngobrol itu, teman-temannya semuanya menunjukkan sertifikat lulus dari UTS Insert itu. Ada sertifikatnya. Nah sekarang kita tantang, Gibran punya enggak itu? Pasti enggak punya. Kalau punya dia kan nggak perlu yang tanda tangan dari Sesdijen itu kan? Iya, perlu itu. Oh, tetap tapi untuk penyetaraan. Itu untuk penyetaraan. Tapi syarat untuk dapat surat penyetaraan itu, kalau kita cek, kalau kita cek di websitenya Kementerian Dikti sekarang ya dan Ristek, itu harus ada raport 3 tahun berturut-turut. Nah dia kurang 1 tahun kok. Dia hanya kelas 1, kelas 2, kemudian nggak ada kelas 3, tiba-tiba terbit ini. Dia nggak punya years 12 ini nggak punya. Dan di sini years 12-nya ditulis grade 12. Salah lagi. Pokoknya boncos lah pendidikannya dia itu. Jadi ini lebih parah dari bapaknya. Bapaknya hanya tidak, bukan hanya ya memang nggak ada ijazah. Ya 99,9%. Berarti ini kalau ini bukan grade 12. Kalau kopi itu namanya grade 3. Ini kopinya grade 3. Kalau ini enggak, ini fine, enggak. Ini fine robusta. Oh, fine robusta. Fine robusta itu, Mas Roy. Ini dipetik dari kebun saya sendiri. Oke. Jadi fine robusta itu kita petik yang petik merah. Baik. Jadi kalau kopi itu kan ada, dia merahnya nggak bareng. Ada yang masih hijau, ada yang merah. Nah, kalau fine robusta itu yang merah. Hanya yang merah. Siap. Kita petik hanya yang merah, itu yang kemudian diolah menjadi ini. Oke. Nah, kalau yang grade 1, grade 2 itu campuran sama yang hijau. Oke, sudah. Tapi kalau yang grade 3 campur sama jagung. Jadi pokoknya kalau sekolah di sini kelas jauh lah. Kelas jauh filial gitu ya. Filial ya kan, filial. Kelas malam ya kan. Iya. Jadi ini ijazah, bukan ijazah ya karena nggak punya ijazah. Jadi Gibran sendiri punya problem yang lebih parah. Kalau serius. bapaknya gajah, nggak punya ijazah. Lah kalau ini Galia, nggak punya kuliah, ya nggak punya pendidikan yang ada. Jadi benar-benar dia berat ini malah berat. Ini justru sebenarnya adalah pidana. Dan termasuk orang yang mengeluarkan itu, menurut saya itu abuse of power. Betul, itu kata Pak Eko Santo itu ini satu-satunya di surat yang pernah dikeluarkan kami, Pak. Surat keterangan. Dan surat keterangan itu harus ada sebenarnya 11 syarat yang ada, gitu. Dan waktu Rismon masih waras ya, masih belum tertransaksi otaknya waktu itu, dia sempat membuat tayangan sangat panjang soal itu. Syaratnya antara lain rapor 3 tahun berturut-turut. Ada surat ini, keterangan ini, itu nggak ada semua. Nggak masuk semua. Siap. Mas, ini terakhir. Siap. Saya ingin Mas Roy di Obor Rakyat minggu depan duduk bareng dengan Ahmad Hosinuddin. Tidak ada masalah. Kita ketawa-ketawa, kita minum kopi Lampung. Setengah hati. Dan jangan di mana-mana. Hanya di Obor Rakyat. Oke, Mas Roy. Siap. Cocok ya, Mas? Oke. Dan kawan. Artinya gini, Mas. Saya tidak pernah ada masalah dan saya selalu berterima kasih baik kepada Mas Kosin. Hanya memang saya terus terang kaget ketika saya waktu itu nggak datang di pertemuan yang ada di Gedung Juang. Saya ada acara di sirkuit waktu itu dari Sentul. Kemudian saya pulang, saya lihat, kok malah mengatakan Prapit itu adalah upaya untuk dekat dengan kubu Solo. Dr. Tifa mengatakan eksepsi itu malah untuk menyelamatkan Jokowi. Mudah-mudahan ini miskomunikasi. Iya. Kita tetap bersatu dan kita pekan depan kita doakan bisa ngopi bareng di Obor Rakyat. Musuh kita ada yang ada di luar, bukan yang ada di dalam. Musuh kita yang ada di luar. Kawan-kawan, demikian obrolan kita dengan ini tokoh sentral Indonesia hari-hari ini. Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.